Jadi keajaiban masjid ini kalau dikelola dengan baik menjadi satu kekuatan yang besar luar biasa. Masjid sebagai tempat ibadah, masjid sebagai baitul mal, masjid sebagai tempat pendidikan, masjid sebagai tempat perdamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi 76 77 777 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu. Ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita. Yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita. Yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu juz'un la yatajazza. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Sahibul fadilah al-mukarram Kiai Haji Luqmanul Hakim, guru kita semua Kiai Haji Nur Hasan, para asatiz, para pengurus masjid baik yang offline maupun online, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah bersumpah demi satu tempat namanya Wal Baitil Ma'mur. Wal Bait demi rumah. Al Ma'mur rumah yang diramaikan. Maka kalau ada orang mengatakan marilah kita memakmurkan masjid, diambil dari Wal Baitil Ma'mur, rumah yang ramai. Kenapa Baitul Ma'mur itu disebut ramai? Karena yang berkeliling malaikat di situ 70.000 malaikat dalam hadis Nabi, hadis sahih. 70.000 malaikat bertawaf, berkeliling, dan malaikat yang sudah 70.000 itu besok pagi dia tetap tidak berhenti, tambah sejak diciptakan sampai hari ini. Setiap satu hari 70.000 malaikat. Maka disebut dia rumah yang ramai. Setelah Nabi Adam turun ke bumi, Nabi Adam rindu dengan rumah yang ramai itu. Maka kata Allah Ta'ala, bangunlah rumah yang sama, tepat di bawah rumah yang ramai itu. Andai dijatuhkan dari Al-Baitul Ma'mur itu kerikil, maka tepat jatuh pas di atas Ka'bah, setentang dengan Al-Baitul Ma'mur. Maka bangunan yang pertama di bumi, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Di kota Makkah yang penuh dengan mubarakah, keberkahan. Itulah dia dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Adapun Nabi Ibrahim alaihissalam tidak membangun tapi merenovasi karena banjir bandang pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, tinggal pondasinya. Maka bunyi ayatnya wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Ingatlah ketika Ibrahim mengangkat lagi pondasi yang tersisa tadi, wa Ismail bersama anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi ditanya oleh sahabat, apa yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ya Rasulullah? Kata Nabi, Al-Masjidul Haram. Yang kedua, Al-Masjidul Aqsa. Kam bainahuma, berapa jarak antara keduanya? Arba'una sanah. Masjidil Haram dilanjutkan renovasinya oleh Nabi Ibrahim, sedangkan Masjidil Aqsa dilanjutkan renovasinya oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang didakwa oleh Yahudi hari ini, kata dia itu Temple of King Solomon, kuilnya
Nabi Sulaiman yang mau mereka rebut hari ini katanya bertempat di bawah Masjidil Aqsa. Itu klaim saja. Sama juga dulu Masjid Babri, katanya di bawah itu ada kuil Hanuman. Setelah masjid itu diratakan, toh tidak ada apa-apa. Artinya ini hanya klaim untuk menghancurkan masjid. Yang direnovasi oleh Nabi Ibrahim dan yang direnovasi oleh Nabi Sulaiman alaihissalam sama-sama menjadi tempat kiblat kita yang menyatu dalam Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau begitu ada 3, Al-Baitul Ma'mur, Al-Masjidil Haram, Al-Masjidil Aqsa. Lalu kemudian setelah Nabi pindah dari kota Makkah hari Ahad malam Senin sampai hari Senin di Quba, dia pun mendirikan satu lagi masjid 4 hari 4 malam. Itulah dia Masjid Quba, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Itu makna bahwa masjid itu tidak menunggu fix. Tidak menunggu selesai semua keramiknya dari Spanyol, mihrabnya dari Maroko, kubahnya dari Turki. Tidak. Jadi 4 hari 4 malam mereka bangun, habis itu sholat. Yang penting sholatnya. Sekarang banyak masjid, bangunannya, sholatnya Idul Fitri, Idul Adha saja ramai. Jadi filosofi Nabi membangun itu, bangun aja dulu, lalu kemudian dia sambil berjalan. Karena masjid tidak pernah selesai. Masjidil Haram sampai sekarang belum selesai. Dari sejak dibangun Nabi Adam sampai sekarang, sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith, belum selesai Masjidil Haram. Tak selesai-selesai dia. Lalu kemudian pada hari Jumat, Nabi pun bertolaklah dari Masjid Quba tadi menuju Yathrib, yang kenal namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka berdirilah satu masjid lagi. Itulah dia yang dikenal dengan Masjid Nabi atau Al-Masjid An-Nabawi. Kebetulan hari itu hari Jumat. Nabi pas masuk waktu Jumat itu, dia mendirikan sholat Jumat, tempat sujud Nabi itu didirikanlah masjid lagi, tapi bukan Nabi yang mendirikannya. Namanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itulah dia Masjid Al-Jumu'ah. Al-Baitul Ma'mur, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Quba, Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Lalu kemudian banyak tempat-tempat sujud Nabi ini menjadi masjid. Tapi tak ada sholat Jumatnya. Misalnya ada Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, Masjid Ali, Masjid Umamah. Kalau kita menghadap ke arah kiblat, sebelah kanan itu ada itu Masjid Abu Bakar, Masjid Ali, Masjid Umamah. Jadi Nabi itu sholat Idul Fitri, Idul Adha dan minta hujan, istisqa tidak di dalam Masjid Nabawi. Karena Masjid Nabawi itu terlalu kecil. 22 meter dari makam Nabi ke mimbar Nabi. Sedangkan ke 11. Maka mereka sholatnya di... Waktu Nabi sholat istisqa itu turun awan. Bahasa Arabnya awan itu ghamamah. Anzalnahi alaihimul ghamamah. Maka disebut masjid itu dengan Masjid Ghamamah, Masjid Awan, karena turun awan di situ. Lalu kemudian dekat-dekatan dia, ini Masjid Ghamamah, Masjid Abu Bakar, Masjid Sayyidina Ali. Jadi waktu sholat Idul Fitri, Idul Adha pun mereka di tanah lapang. Lalu kemudian di tanah lapang tempat Idul Fitri, Idul Adha Abu Bakar jadi imam, maka dibuatlah di situ Masjid Abu Bakar. Sayyidina Ali jadi imam, lokasinya di situ, tempat sujud Sayyidina Ali itu dijadikan Masjid Ali bin Abi Thalib. Itulah mengapa di samping-samping Masjid Nabawi itu banyak, dan yang membangun itu adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi dia sangat berjasa sebenarnya menjaga situs-situs sejarah ini, dan alhamdulillah berkat Umar bin Abdul Aziz, andai tak dibangun Umar bin Abdul Aziz, itu dah jadi hotel bintang 5 semua. Tanah termahal di dunia, lebih mahal dari Las Vegas, adalah tanah Makkah dan Madinah. Berkat Umar bin Abdul Aziz. Ittaqu firasatal mu'min.
Takutlah kamu pada firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah. Karena tajam firasatnya, tahu dia. Ini kalau tak aku bangun masjid, hilang ini. Nah, dibangunnya masjid, akhirnya sekarang kita pun menengok. Ini masjid Romama, ini masjid, ini masjid, ini masjid. Walaupun tak ada sholat Jumatnya, karena makna masjid Jumat artinya masjid jami' yang ada sholat Jumatnya. Dulu, orang-orang ahli ibadah itu tak boleh keluar. Nama tempat ibadahnya namanya saumah. Jamaknya sawami'. Jadi makanan diantar. Pakaian kotor diambil, cucikan diantar. Tak boleh dia keluar. Itulah maka ketika Nabi dibawa berdagang oleh pamannya Abu Talib. Tiba-tiba keluar dari tempat kuil itu seorang laki-laki namanya Bahira. Bahira tak pernah keluar seumur hidupnya. Dia ibadah aja di dalam. Dilihatnya, ditanyanya Abu Talib. Siapa ini Abu Talib? Kata Abu Talib, ini anak saya. Kata Bahira, kalau tepat kitab yang kubaca dan firasatku, ini bukan anakmu. Karena anak ini, ayahnya sudah meninggal ketika dia 2 bulan dalam kandungan. Inilah Nabi terakhir yang dijanjikan Allah. Kata Abu Talib, dari mana kau tahu? Aku lihat tanda-tandanya. Aku lihat awan dari tadi menaungi, dan aku lihat pokok kayu bersimpuh sujud dan batu-batu. Dalam kitab yang kubaca, inilah Nabi terakhir yang diutus Allah. Jangan bawa dia ke Syam. Karena di Syam sudah banyak orang Yahudi menunggu. Mereka pun tahu tanda itu. Aku khawatir nanti mereka bunuh ini. Kenapa ini dibunuhnya, kata Abu Talib? Karena mereka menunggu keturunan Nabi terakhir yang dari darah Ishak. Sedangkan ini dari darah Ismail, dari Arab. Mereka maunya Nabi itu Yahudi. Mereka kalau tak Yahudi, mereka tak terima. Untung orang Melayu tak berprinsip macam itu. Kalau sempatlah, kita tak peduli mau Arab, mau apa. Tempat kita Nabi palsu pun ada yang ikut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya dari kisah ini bahwa ahli ibadah tak boleh keluar dari rumah ibadah. Maka mereka waktu menengok Nabi Muhammad SAW masuk ke pasar, yamshuna fil aswaq, berjalan di pasar dan memeriksa pedagang. Kata mereka, ini Nabi kok aneh yang ini. Nabi masuk ke pasar dan Nabi membuat pasar. Nabi membuat pasar untuk supaya menandingi pasarnya orang Yahudi yang di dalamnya banyak riba, banyak rentenir, banyak penipuan timbangan. Pasar Islam. Alhamdulillah, itu posisi letaknya di pintu Masjid Babus Salam yang sekarang tuh. Itulah letak pasar Islam. Yang karena Masjid Nabawi mengalami perluasan. Artinya apa? Innama ya'muru. Sesungguhnya yang memakmurkan. Rumah yang pertama inspirasi dari membangun masjid adalah Al-Baitul Ma'mur. Wal Baitil Ma'mur. Rumah yang ramai. Bagaimana supaya rumah ini ramai? Semua usaha dilakukan. Jadi jangan salahkan nanti kalau ada masjid di sampingnya punya minimarket. Kenapa? Ramai. Gak boleh dekat masjid ada pasar. Berarti haram semua lah Masjid Nabawi, Masjidil Haram tuh. Semua jamaah umroh sekali ke masjid, ke pasar 2 kali. Karena ini hotel, ini masjid. Antara hotel dan masjid, pasar. Ke masjid sekali, balik ke masjid. Ke masjid sekali, ke pasar 2 kali. Jangan heran tas itu beranak bercucu. Parah ini, parah. Karena memang sejalan Islam. Makanya bunyi ayatnya, idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ardh, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Apa makna ayat itu? Karena setelah keluar masjid ada toko. Ramailah dia. Toko-toko itu, ruko-ruko itu di depannya adalah suara azan. Seperti kita di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masuk ke mall, Zam-Zam Tower, itu pasar-pasar, azan, tutup semua. Hayya 'alas shalah. Begitulah idealnya. Dan tanah wakaf. Tanahnya tanah wakaf.
Dibangun dengan uang wakaf. Orang datang nyewa. Lalu kemudian berapa pengelola mendapat? 10%. Yang 90% balik kemakmuran masjid. Jadi kalau begitu barulah terjawab kegelisahan orang yang selama ini. Saya kurang setuju Ustaz Somad kalau khotib khutbah masih ada lagi kotak sedekah. Betul cakap Bapak nih, tapi tanah wakaf mana? Sekarang udah kalau disebut tanah wakaf 3. Tanah wakaf masjid, tanah wakaf sekolah, tanah wakaf kubur. Mana ada hasilnya? Tapi coba di atas tanah wakaf itu rumah sakit. Ada Ustaz di atas tanah wakaf rumah sakit? Ada. Pergilah ke Al-Azhar Mesir. Di samping Al-Azhar ada namanya Mustashfa Al-Husain. Husain nama cucu Nabi, karena depannya ada Masjid Husain. Rumah sakit Husain, tanah itu tanah wakaf. Kawan saya suka makan cabai, mengunyahnya malas. Bertumpuk biji cabai itu di dalam, usus buntu. Tahun 97, 98, 99 krisis moneter. Periksa usus buntu. Operasi 2000 pon. Kali 2000 rupiah 4 juta. Duit tak ada. Makan pun payah, krisis moneter. Operasi 2000 pon. Tunjukkan kartu Al-Azhar gratis. Kenapa? Karena masjid, karena tanah wakaf, rumah sakit. Gratis. Kuliah di Al-Azhar, tanah Al-Azhar itu tanah wakaf. Gratis. Dari mulai TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Asal tahan aja lah. Tahan Al-Azhar, balik. Gratis. Tak ada berbayar di Al-Azhar. Dari mana? Wakaf. Dulu Al-Azhar ini lebih kaya dari negara. Kenapa? Karena tanah wakaf Al-Azhar yang begitu banyak orang berwakaf tanah. Maka dikelola dengan baik. La yuhabu. Kalau sudah tanah wakaf tak boleh dihibahkan. Wala yuba'u. Tak boleh diperjualbelikan. Wala yurasu. Tak boleh diwariskan. Wala la yuba'u, wala yuhabu, wala yurasu. Tak boleh dihibahkan, tak boleh diperjualbelikan, tak boleh diwariskan, tak boleh dimiliki. Dia menjadi milik umat. Inilah yang mau dihidupkan kembali oleh kapal Monzalan yang disebut dengan KWP, Kawasan Wakaf Produktif. Mengapa ada kata produktif di situ? Karena lubang liang lahat ini tak produktif. Mana ada mayat mau menyewa? Nah itu semua gratis. Andai dia mau menyewa, kita pula yang takut menagihnya. Nah itu masuk ke dalam. Nah, jadi kawasan wakaf produktif ini, misalnya nanti Bapak pengurus kalau pergi ke Mandailing Natal, sampai ada masjid kita baru tablik akbar di Masjid Raya, Masjid Agung Mandailing Natal, depan tuh ada kafe. Saya tanya, kafe itu punya siapa? Pak, kafe itu punya masjid. Kafenya bagus. Kami mau masuk segan, banyak orang minta foto, tak jadi. Bagus kafe. Nah, jadi balik. Islam ini adil. Bukan berarti pas ditanya, lalu kami pengelolanya dapat apa? Lillah. Enggak. Orang mau makan juga, dia mengkhususkan waktunya. Yang dibayar itu adalah waktu dia. Sebenarnya dia bisa buka usaha lain, tapi karena untuk masjid ini, maka wakaf 10% dari hasil keuntungan, bukan dari modal. Beda dengan zakat, zakat 1/8. Begitulah adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana supaya masjid ini ramai? Maka jangan heran kalau pengelola masjid ini anak-anak muda, muncullah untuk membuat kafe yang Islamic cafe, muncullah di situ ada sarana olahraga yang Islami, menutup aurat, muncullah ide untuk membuat ada skateboardnya. Kenapa muncul ide-ide? Karena anak muda itu yang berpikir untuk naik skateboard. Kalau orang tua mah terpikir patah nanti tulangnya, itulah. Asam urat, asam pedas, asam lambung semua naik. Itu. Tapi bukan berarti cakap saya ini menyinggung perasaan bapak pengurus yang tua-tua. Enggak. Saya tak ada melihat ini ada tua. Kalaupun ada, ini adalah anak-anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Nah, gitu. Ini semangatnya muda semua, lupa usia kalau udah mengurus masjid ini. Maka banyak juga pengurus masjid ini tak mau mundur. Karena dia merasa masih muda terus.
Dan kalau mundur tak mau lagi datang ke masjid. Aduh. Jadi ini pengalaman saya beberapa kali tausiah ke masjid. Saya tanya, Pak, ini masjid ini dulu kan pengurusnya Pak Ano. Dia yang pertama kali bawa saya ke masjid nih. Betul Pak Ustadz. Mana dia? Meninggal. Ada Pak Ustadz. Rumahnya situ kan? Iya, saya dulu ingat makan. Kenapa dia tak datang lagi? Sejak tak terpilih tak pernah lagi datang Pak Ustadz. Parah ini. Makanya di awal ayat itu coba tengok. Innama ya'muru masajidallah. Jadi kalau orang berpikir macam ini berarti dia udah merubah ayat. Innama ya'muru masajida, pengurus. Masjid ini bukan punya pengurus. Masjid ini masajidallah. Difahamkan dia bahwa masjid ini punya Allah. Kami ini hanya diangkat sebagai penerima amanah. Sebagai memakmurkan rumah Allah. Sementara ada orang-orang yang lebih baik. Kalau ada orang lebih baik dipilih oleh masyarakat, dudukkan dia di situ. Hasilnya dibukalah sekolah. Lalu masjid tidak hanya sebagai tempat ritual ibadah. Nabi SAW mengajar kepada sahabat, hadis-hadis didengar dari Nabi, meninggal Nabi disampaikan sahabat, meninggal sahabat disampaikan tabi'in, meninggal tabi'in disampaikan tabi'in. Makanya ketika mereka pindah ke suatu daerah, yang mereka bangun masjid. Masjid Amr bin As di Mesir. Imam Syafi'i mengajar di situ. Masjid Amr bin As. Dari mulai pagi sampai malam. Tafsir ada, hadis ada, fiqih ada. Itu yang disebut dengan halaqah. Halaqah artinya lingkaran. Karena syekh duduk, lalu murid pun duduklah keliling. Ada halaqah hadis, ada halaqah tafsir, ada halaqah fikih, ada halaqah usul fikih. Banyak sekali. Sebelum ada kelas. Belakangan dari barat baru muncul kelas. Guru di depan, murid di belakang. Tak tahu mana yang mencontek, mana yang paham, mana yang tak paham. Kalau sistem halaqah, dia kontak langsung. Nampaknya biji mata murid itu masing-masing. Gimana? Paham? Maka kata Imam Syafi'i, idza qara'a 'alaika faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Kalau gurumu membacakan, nanti saat meriwayatkan kau katakan haddatsana syekh. Kalau engkau yang membacakan, gurumu mengangguk, maka kau katakan akhbarana. Artinya apa? Hubungan itu langsung. Itu yang disebut dengan bersanad. Karena didapat secara talaqi dengan syekh. Akhirnya berubah menjadi klasikal. Cikal bakal kampus-kampus internasional tertua ini dari masjid. Al-Azhar, masjid. Bagaimana pula dengan Al-Zaitunah di Tunisia, masjid. Bagaimana yang tertua di Maroko, Qarawiyyin, masjid. Masjid Qarawiyyin jadi Universitas Qarawiyyin, Masjid Zaitunah jadi Universitas Zaitunah, Masjid Al-Azhar menjadi Al-Azhar University. Maka ke depan ada Universitas Kapal Munzalan. Jurusannya, jurusan wakaf, jurusan zakat, jurusan baitul mal, dibuka jurusan yang memang kalau dia tamat diterima, produktif, menghasilkan. Dibuka jurusan perbandingan agama. Semua agama tak menerima dia. Kata Kristen, ini pendeta, bukan apapun, bukan. Entah apa gitu. Dia pun tamat bingung ditanya. Tanya agama gua apa? Aku tak tahu, entah apa. Itu. Bingung. Apa sebetulnya target yang mau dicapai? Kita tak muluk-muluk. Jadi kalau dia tamat dari jurusan ini, kalau disuruh dia mengelola masjid, manajemen masjid, insya Allah siap. Baitul mal. Bait rumah, mal harta. Karena ada harta yang berputar di situ. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Amat sangat bisa. Ini umat Islam ini luar biasa. Orang barat ketika ditengokkan bagaimana hiruk pikuknya Masjidil Haram, bingung dia menengok manusia bisa berkumpul 4,7 juta orang di waktu yang sama. Kata dia, gimana caranya nih? Coba perhatikan nanti. Begitu satu komando, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dalam hitungan detik, tak sampai 1 menit, langsung Imam Masjidil Haram angkat tangan. Allahu Akbar. Dia susun barisan. Heran dia.
Orang tuh setengah mati lomba berbaris-berbaris. Tak bisa buat macam. Bisa pula tuh susun. Walaupun beberapa tak dapat sop. Jadi keajaiban masjid ini kalau dikelola dengan baik menjadi satu kekuatan yang besar luar biasa. Masjid sebagai tempat ibadah, masjid sebagai baitul mal, masjid sebagai tempat pendidikan, masjid sebagai tempat perdamaian. Dulu kalau ada orang berdamai, makanya kalau menghadap ke arah kiblat, di sebelah kiri ada dua tiang, ada tiang namanya Ustuanatul Haras, penjaga, karena Sayyidina Ali menjaga Nabi tegak di tepi tiang. Satu lagi Ustuanatul Wufud, tiang tamu. Nabi menyambut tamu di tiang Masjid Nabawi. Jadi kalau kita lah menjadi orang besar, menyambut tamu di masjid, takkan tinggal sholat. Tapi kalau menyambut tamu di hotel, suara azan tak masuk, hujan lebat, keluar-keluar rupanya udah gempa. Apapun tak masuk, orang tak sholat. Jadi memang kembali ke masjid. Ada masjid. Di samping masjid itu ada hotel. Hotelnya hotel syariah. Tenanglah semua keluarga. Abang di mana nih? Abang di hotel syariah nih dekat masjid. Alhamdulillah. Kalau tak percaya nih, Nah, habis itu barulah jalan-jalan kemana-mana. Artinya menenangkan. Islam itu menenangkan jiwa orang yang ada di situ dan orang yang ada di rumah. Dan itulah sebenarnya yang mau dibuat di sini. Maka jangan heran ada Baitullahnya, depan ada Baitul Malnya, ada rumah sehatnya, ada hotelnya, ada. Bagi yang belum menengok hotel, tengok. Yang sebelah kanan tuh jangan masuk dulu, itu kamar saya itu, udah saya booking. Artinya apa? Syariah itu Islamic. Sebetulnya yang tepat itu adalah Islamic Bank. Satu-satunya yang menggunakan kata syariah itu di Indonesia. Pergilah kemana-mana pakai Islamic. Rupanya dulu waktu mengurus Islamic itu di zaman Orde Baru tak bisa. Kalau dibuat bank Islam, orang itu tak mau. Mau buat bank Islam, jangan bawa Islam. Akhirnya ulama kita ini cerdas buat syariah. Orang itu tak tahu tak apa arti syariah. Pas buat syariah, kasih izin gitu. Padahal isinya sama. Sama macam orang tak mau makan ikan, kasih makan ikan, bau amis nggak bisa. Pas di blender sama tepung, kasih cuka jadi empek-empek, habis 3 mangkuk. Itulah ikan yang kau makan tadi. Nah, itu. Nah, jadi begitu mereka mengakalinya. Di beberapa daerah minoritas Muslim gitu juga. Waktu disuruh buat izin bangun masjid, nggak boleh. Buat mereka cerdas dibuatnya, izin pembangunan surau. Buatlah katanya. Nah, maka jangan heran di beberapa daerah surau tapi ada khutbah Jumatnya. Nah, itu siasa. Surau Duta Munzalan. Ada khutbah Jumat. Tak kalian kasih izin masjid tak apa-apa. Casingnya surau, isinya masjid. Mana Islam nih? Beberapa kampus juga gitu. Karena kalau dibuat masjid, mata anggaran tak boleh. Tak ada boleh ada dana. Hibah tak boleh. Temuan tangkap KPK. Cerdas mereka. Dibuatnya laboratorium keagamaan. Masjid juga isinya. Jangan terjebak pada nama. Tapi jangan gara-gara ini berubah semua nama masjid bapak-bapak. Ini kalau terjadi sesuatu. Tapi substansi makna di dalamnya, inilah dia. Ada pengembangan ekonominya, ada khusus untuk penanganan anak muda, ada tempat orang mendamaikan. Sultan Agung itu dibuatnya emperan masjid itu sebagai tempat memutuskan perkara. Jadi pengadilan agama Islam dulu, di zaman kerajaan Islam itu, diputuskan di emperan masjid. Dan dulu pun begitu di Masjidil Haram. Jadi dulu hukum pancung potong tangan itu di halaman Masjidil Haram itu. Baru kemudian berpindahlah karena satu dan lain hal heboh ramai, pindahlah di Jeddah. Itulah dia Masjid Qissos. Masjid Qissos di dekat Kornes, tempat pancung kepala. Saya 3 kali menengok pancung kepala situ. Pancung kepala buat narkoba, pancung kepala buat narkoba, pancung karena membunuh. Balik dari situ naik taksi, supir taksi orang Yaman. Ditanyanya dari mana? Gitu deh. Saya bilang menengok pancung.
Nengok kan tuh, katanya. Iya, saya bilang. Saya udah 10 tahun kerja sini, tak berani nengok. Katanya. Memang betul. Balik dari situ 2 hari tak makan nasi. Pancung. Jadi rupanya dibuat dia di halaman masjid supaya semua orang menengok bagaimana diterapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun tak terwujud ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau tak bisa dilaksanakan semua, jangan tinggalkan semua, buat sampel contoh. Di manalah di antara masjid-masjid Ustadz tengok keliling yang ada model yang Ustadz cakapkan itu? Di Masjid Munzalan. Makanya saya mau ini menjadi referensi yang hidup sebagai model contoh. Jadi kalau ditanya orang, Ustadz, masjid yang ada hotelnya, masjid yang ada baitul malnya, masjid ada rumah sehatnya, masjid ada untuk sarana anak mudanya, masjid ada pertemuannya, perkumpulannya, ada amal usahanya, ada bisnisnya. Kadang kita di masjid, pas acara pengajian, minumannya punya orang. Pak Salah dipanggil panitia, apa? Hilangkan merek-merek nih, merek-merek. Di mana-mana saya tausiah, mana boleh ada merek. Tapi di sini ditampilkan merek. Punya kita sendiri. Anda mau makan roti, ragu ada babinya, hubungi Roti Gembul. Tanya Pak Gembul, 0812 300 990. Air minumnya punya kita, kuehnya punya kita. Kadang kita malu sama Allah Subhanahu wa taala. Tinggal di masjid, pengurus masjid, sholat tak tinggal, makan roti, babi. Makan mie, babi. Gimana babi diterima doanya? Kata malaikat, terima, tak usah babi ini katanya. Ada kesetanan, ada kebabian. Nah, jadi, kalau kita ngomong ngawang-ngawang, tak jelas sampel contohnya, kenapa Ustaz berani menyampaikan ini? Ada contohnya. Jadi kalau ditanya orang, kemana lah kami studi banding Pak Ustaz? Datang kalian ke Pontianak, ke Masjid Munzalan, Masjid Kapal Munzalan. Ustaz udah ada di sana. Kalian tak nonton video saya itu rupanya. Jadi ke depan ini ruangan ini tak putus ini. Pagi, petang, siang, malam orang seminar dari mulai Banda Aceh, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Makassar, Tidore, Ternate, Papua. Berdatangan orang kemari untuk belajar bagaimana cara manajemen masjid. Ini miniaturnya karena keterbatasan tanah. Kalau kebetulan luas tanahnya besar support, maka dia buat besar. Ini masjidnya, ini kampusnya, ini sekolahnya, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, ini rumah sakitnya, ini ruang tempat acara nikah jauh dari masjid. Yang undangan tak sholat, yang walimah tak sholat. Hari pertama membina rumah tangga meninggalkan sholat. Gimana mau berkah? Yang berdoa, barakallahu lakum. Apa barokah hilang? Kalau di masjid dilaksanakan, terdengar kumandang azan, sholat kita dulu kata semua. Sholat. Di mana letak convention hall tempat acara walimah? Di lingkungan masjid. Ada. Makannya di sini, akadnya di masjid. A'linu hadzal nikah jangan diam-diam. Ij'aluhu fil masajid, buat akadnya di masjid. Jelas itu, buat akadnya di masjid. Tapi bukan berarti bapak-bapak yang dulu tak di masjid jangan dibuat lagi di masjid. Ngamuk ibu itu nanti sama saya. Wadribu alaihi biddufuf, pukulkan duf, gendang untuk memberitahu bahwa ini hari raya, hari bahagia, ini ada yang nikah. Aulim walau bisyatin, buatlah kenduri walaupun hanya memotong seekor kambing. Seekor kambing itu maksudnya kalau di Arab 10 orang. Di orang Arab itu makan kambing itu 10 itu. Kalau kita setengah kampung. Apa maksudnya situ? Walimahnya di mana? Di masjid. Akadnya di mana? Di masjid. Convention hall-nya di mana? Di masjid. Aulim walau bisyatin, kenduri. IO-nya mana? Cateringnya siapa? Orang masjid. Lengkap semua. Ustadz, apalah makanan? Tadi malam sudah kami tinjau makanan tuh. Cuman kami tak makan, ninjau-ninjau aja. Tinjau, oh ini ada cencalu. Oh ini ada sambal belacan. Ini ada tempoyak. Sayur keladi. Oh tak usah sebutkan meniti Elio.
airnya, snacknya, dessertnya, cateringnya. Jadi duit itu berputar di sini. Jamaah punya kita, masjid punya kita, pas giliran air punya orang, makanan punya orang, catering punya orang, IO punya orang. Dibuatnya lah yang tak sesuai dengan ajaran Islam. Pakaian terbuka. Saya terus terang di beberapa tempat kalau memberi nasihat pernikahan dengan jadi saksi. Memang saya pilih-pilih betul. Saya tanya acaranya di mana. Karena saya tengok jauh sekali dari nilai-nilai Islam. Nak makai terbuka aurat, rambut bergerabang. Yang undangan itu pendatang, ada yang kurang kain, ada yang belum berjahit, ada resleting belum berpasang, ada yang kurang kancing. Serba salah. Hantu belau berkeluaran semua. Gimana ini? Lalu kemudian ada pula IO ini membuat sebetulnya substansinya baik, tapi pas pelaksanaannya berikut ini, marilah acara sungkem, minta maaflah mempelai perempuan ini kepada ayahnya. Oh ayah, engkau sudah menyekolah, tapi yang bercakap tuh protokol. Siapa yang menangis nih? Ini kan dia minta maaf ke ayahnya. Kenapa ini pula yang menangis? Jadi, lama saya pikir, siapalah tuan ulah yang membuat-buat. Mestinya kan dialah menangis ya. Aku mau nikah ini kau. Kenapa pula dia menangis? Jadi lama-lama saya macam menonton sandiwara radio jadi. Macam tahun 90 dulu Mak Lampir, Brahma Kumbara, gitu kan? Babat tanah leluhur. Yang ketawa berarti udah tua. Yang muda-muda ini tak tahu dia itu. Apa ini? Kenapa tidak dibuat anak-anak masjid yang mengerti sejarah Islam sesuai dengan tata krama, sopan santun, budaya, sejalan antara ajaran agama Islam dengan adat istiadat kita. Khuzma sofa da'ma kadar, yang jernih, yang baik ambil, yang tak baik buang jauh-jauh. Inilah mestinya yang kita laksanakan di masjid. Sehingga duit ini berputar di antara habis acara pengajian subuh, lalu kemudian dibuat acara belanja dengan harga murah. Bagaimana antara pabrik pengupas kulit padi dengan petani. Berapa banyak dia tak pernah bercocok tanam, tak pernah bertanam padi, tapi duit dia lebih banyak daripada orang yang bertanam padi. Dia pula yang menentukan harga. Padahal itu kan bisa dijual ke minimarket yang punya masjid. Orang masjid datang langsung ke petani, antara kamu dengan kami tak ada perantara. Kau perlu apa? Perlu pupuk. Ini duit masjid. Apa ini? Tak boleh ada riba. Nanti kemana beras ini diantar? Bisa. Ini yang dilakukan oleh masjid Kapal Munzalan. Sehingga memutus mata rantai lintah darat. Pokoknya semua yang di air ini asal naik ke darat tak ada yang baik. Lintah darat, buaya darat. Asal mendarat semuanya habis. Nah, ini. Nah, jadi kalau ini kita laksanakan insya Allah. Beberapa yang saya cakapkan ini terwujud di alam nyata. Beberapa lagi baru di alam ghaib. Alam wacana. Lalu siapa yang mewujudkannya? Kita bersama insya Allah. Tak terwujud di kita, anak-anak kita. Kalau satu masjid punya uang 1 juta, sangat bisa jamaah itu. Satu kali Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, pengajian, banyak duit-duit masjid. Satu masjid 1 juta aja. Ada 1000 masjid. 1000 masjid kali 1 juta, 1 M. Begitu cepatnya. 1 M berapa kelas bisa dibuat? Oh, karena ini masjid ada tanah lapangnya, duluan dibangun di sini. Masyarakat itu mau keluar duit kalau ditengoknya buktinya. Tapi kalau pengumuman aja hari Jumat, alhamdulillah masjid kita sekarang ada tabungan sebesar 200 juta. Kami pun duduk masuk angin tak berkarpet Pak Ustadz. Masuk ke WC, disiram tak jalan-jalan, macet kami di jalan, lebih macet lagi WC masjid itu Pak Ustadz. Mana mau keluar duit dia? Nyari WC cukup tarik napas panjang. Oh, di situ lokasinya. Coba kita tengok WC Munzalan. Kucing pun banyak salah masuk.
saking kan harum semerbaknya. Nah, jadi ini semua yang mau kita tunjukkan supaya menjadi modal kita. Inilah Islam yang nyata, bukan hanya sekedar ada dalam kitab fikih wacana. Bukan sekedar pendapat ulama fikih. Ulama sudah berpendapat puluhan tahun silam. Tapi realitas nyatanya, masyarakat itu banyak yang mau keluar duit. Tapi masalahnya trust, kepercayaan. Hubungan kita dengan jamaah ini adalah saling percaya. Kalau percaya mereka, apa yang mereka kasih? Turunlah ke bawah. Kalau percaya jamaah ini, apa yang mau dikasihnya Pak Ustadz? Nanti sebelum balik turun ke bawah, tengok di parkir. Apa dikasih jamaah ini? Alphard 3, Rubicon 1. Mobil-mobil total lebih dari 70 mobil. Semua mobil 70 mobil dikasihnya. Motor-motor Harley. Ini yang baru disebutkan aja. Anak gadis, janda-janda belum lagi dibahas. Kalau udah percaya dia, kalau udah trust, nyawa dikasihkannya. Itu diberikannya. Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu itu semua. Masjid. Kalau kau urus rumahku ini dengan baik, maka insya Allah Allah bukakan. Saya yakin dan percaya itu. Bapak-bapak amat sangat bisa bergabung kita dengan Masjid Munzalan Mubarakan ini. Mudah-mudahan banyak ide-ide yang kita sebelumnya tak tahu, kita menjadi tahu dari pelatihan-pelatihan. Saya optimis, insya Allah semakin banyak masjid yang sadar, semakin banyak jadi lebih baik insya Allah. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat kita semua. Banyak kata-kata saya ini menyinggung perasaan tak berkenan di hati, mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia BSI. Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali 77 777 656. Sekali lagi 76 77 777 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu. Ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita. Yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita. Yang kau sedekahkan, itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra, nahnu juz